Di suatu tempat, Taimin dan direktur sedang mengobrol. Taimin berkata informasinya tentang ketua tim Lee Minjong yang sebutkan memang benar, kurasa Pak Direktur. Lalu Taimin juga menambahkan mendapatkan informasi dari eksekutif Bonreng yaitu Pandemonium. Itu adalah Cho Bukchon. Kurasa itu memang benar Pak Direktur. Direktur berpikir. Lalu dia menjawab, ya kurasa jika informasinya memang benar, maka hal ini memang perbuatan Oh Juwon, ucap sang direktur. Saat itu juga di sana sebuah pesan masuk. Taimin berkata, kami menerima pesan dari Un. Apa? Dari Un, ucap direktur. Di sana Taimin juga langsung berkata, mereka bilang Red Shadow mulai bergerak dan sepertinya akan terjadi pergerakan yang sangat besar. Direktur terkejut, apa? Red Shadow mulai bergerak. Red Shadow adalah pemimpin Pandemonium. Benar, Un sedang melancaknya, ucap Taimin. Dan kau bilang Red Shadow itu sedang menuju Korea, ucap direktur yang bangkit dari duduknya. Taimin menambahkan, mereka mengatakan agar kita berhati-hati mengingat hal tersebut bisa terjadi. Langsung saja direktur pun berpikir sangat keras. Tapi Red Shadow membuat pergerakan, sejujurnya itu sangat sulit dipercaya. Red Shadow adalah pemimpin Pandemonium. Meskipun dia seorang kriminal, tapi dia adalah salah satu kekuatan global yang setara nasional saat ini. Bagi seorang sepertinya yang tertarik dengan negara kecil seperti Korea, aku harus pergi sekarang, ucap direktur. Lalu Taimin berkata, kemana Anda akan pergi Pak Direktur? Aku akan menemui bapakku, ucap sang direktur. Akhirnya mereka pun pergi naik pesawat dan sampai di suatu tempat. Akhirnya kita sampai. Di sana Taimin sangat bahagia karena bisa mengikuti direktur. Dipikirnya ini adalah liburan yang lain. Menemui Sword Immortal Master Baek Chongpyong ya, aku sangat bersemangat Pak Direktur. Ayolah Taimin, kenapa kau bersemangat? Kau sudah cukup sibuk dengan pekerjaanmu. Seharusnya kau diam saja di kantor. Namun Taimin berkata, ayolah, menemani Anda juga salah satu tugas saya Direktur. Orang-orang akan berpikir aneh jika kau mengatakan itu, ucap sang direktur. Mereka pergi mendaki gunung, memasuki hutan belantara. Taimin berkata, Anda belum pulih dari luka yang kemarin akibat pertempuran Oh Juwon, Direktur. Aku tidak perlu diawasi terus-terusan Taimin. Namun Taimin menjawab, saya tidak bermaksud merawat Anda dengan cara seperti itu Direktur. Saya hanya akan membersihkan jalan untuk Anda, makanya itu saya ikut sekarang. Jadi tolonglah berhenti mengeluh, lanjutkan saja perjalanannya. Pak Direktur pun akhirnya di sana hanya pasrah saja sambil berkata, Taimin, sepertinya kau orang keras kepala ya. Apa maksudmu? Apa bukannya kau ikut untuk membereskan jalan? Kalau begitu cepat kau berada di depan saja untuk membersihkan jalan. Namun Taimin berkata, Direktur, apa kau yakin sang immortal ada di sini? Benar-benar ada di sini, hutan belantara begini? Pak Direktur menjawab, aku juga tidak perlu tahu sih. Aku juga lupa ingat tentang hal itu. Aku bahkan tidak tahu di mana dia tinggal sekarang sambil mereka melanjutkan perjalanan. Terus bagaimana Anda yakin dia ada di sini? Ucap Taimin. Alasanku dan aku tahu, aku hanya punya insting saja. Disinilah dulu dia, maksudku ayahku melatih diriku, ucap Pak Direktur. Tapi itu hanya menurut Anda kan Pak Direktur? Masa iya Sword Immortal tidak punya alasan untuk tetap di sini? Namun di sana Direktur hanya tersenyum saja menanggapi omongan dari Taimin. Saat seseorang menua, mereka hidup dengan kenangan. Ingatlah itu. Jadi intinya kau tahu tidak di mana lokasi tepatnya orang yang bernama Immortal itu Pak Direktur? Ya ini sudah agak lama, ucap direktur. Jadi aku agak-agak lupa ingat. Bro, ayolah, sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda kesini? Mungkin sekitar 25 tahun. Ya begitulah, obrolan mereka pun terus berlanjut. Sampai suatu ketika akhirnya mereka menemukan sesuatu. Sepertinya ada sesuatu di sana, direktur. Ya baiklah, hati-hati kapten. Lalu ketika menemukan sebuah rumah itu memancarkan aura keunguan yang sangat hebat. Aku yakin ayah tidak akan menyambutku dengan hangat, dan benar saja aura keunguan itu langsung menekan mereka berdua, membuat mereka berdua hampir terhempas. Mulai dari sini, aku akan pergi sendiri, ucap Pak Direktur. Apa maksudmu? Tenang saja, kau tunggu di sini Taimin. Baiklah, hati-hati Pak Direktur. Direktur pun langsung masuk ke rumah itu. Dia berkata, Assalamualaikum, aku masuk ya, Bapak. Bapak, apa kau baik-baik saja? Terlihatlah sosok di sana, seorang kakek tua sedang duduk bersemedi, yang sepertinya adalah ayah dari Pak Direktur. Dia membuka matanya sedikit, lalu berkata, apa yang bawamu kemari nak? Sementara di sisi yang lain, Direktur pun langsung berlutut. Dia memberikan salam sujud kepadanya. Pertama-tama, aku akan persembahkan salamku untukmu. Aku butuh bantuanmu Bapak. Kembalilah, ucap si bapak, dunia mengalir sebagai mestinya, tidak ada urusan denganku. Ayolah, kau harus mengalir dan membiarkan itu apa adanya.
Namun direktur berkekeh, kalau seorang bisa menentangnya bagaimana? Kalau ada seorang yang bisa melawan dan berjuang melawan arus, apakah kau pikir akan mengubah arus itu? Apakah kau pikir akan mengubah pikiranku? Lalu di sana si bapak berkata, sepertinya ada seorang yang mampu menggerakkan hatimu ya. Apa kau sudah melihat dunia berubah hanya karena satu orang? Itu maksudmu? Sambil membayangkan Meng Siwo, di sana direktur berkata, ya bapak, aku melihatnya. Arus yang kau pikir tidak akan pernah bisa dilawan, sepertinya bisa dilawan oleh seseorang. Itu berubah karena ulah satu orang. Entah dia hanya menanamkan harapan kosong padamu, tapi tidak ada gunanya. Aku sudah tidak punya alasan untuk dikatakan. Pergilah, ucap si bapak. Namun di sana direktur berkata, pandemonium. Mereka mencoba untuk membangkitkan iblis lagi. Sekali lagi mereka akan melakukan itu. Si bapak yang mendengar itu pun langsung membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Benarkah itu mustahil? Nah, informasinya sudah jelas bapak, ucap Pak Direktur. Kau hanya berniat untuk menggoyahkan tekadku, bukan? Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak peduli siapa dirimu meskipun kau anakku sendiri. Namun direktur berpikir, informasi ini kudapatkan dari intel kami yang terpercaya. Itu salah satu mata-mata kami di Pandemonium. Lalu si bapak juga menjawab, bahkan meskipun di eksekutif kultus mereka masih terikat oleh restriksi. Apa kau ingat? Jadi bagaimana kau bisa mengklaim bahwa informasi ini dapat dipercaya? Ucap si bapak yang mengeluarkan sedikit auranya. Pak Direktur berkata, informasinya didapat setelah restriksinya dilepaskan. Apa kalian melepaskan restriksinya? Kan kuperingatkan sekali lagi. Aku tidak tertarik, ucapnya sambil mengeluarkan aura. Aku tidak tertarik dengan semua omong kosongmu. Namun di sana direktur tetap kekeh. Red Shadow dilaporkan sedang menuju Korea bapak. Apa itu lagi, ucap si bapak. Red Shadow sekarang bilang, tadi iblis sekarang Red Shadow. Apa maksudmu? Aku dengar ini dari Un langsung yang menginformasikannya pada Biro Inspeksi, ucap Pak Direktur. Bahkan jika ia membangkitkan sang demon palsu, pergerakan Red Shadow itu tapi sangat berbahaya, tidak bisa kita abaikan pak. Akhirnya si bapak pun mulai tenang dan mulai kembali ke tidak peduliannya. Sudahlah, kembalilah, ucap si bapak. Bapak, ucap Pak Direktur yang mengentak sang ayah. Mereka pun hanya terdiam satu sama lain, saling memandang. Lalu Direktur berkata, apa kau masih terbelenggu dengan prinsip keadilanmu? Sampai kau tidak mau bergerak begitu? Dulu kau pernah menjadi garda terdepan dan berjuang demi umat manusia lebih dari siapapun. Kau mungkin melihat dan menjadi membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Dengan tanganmu sendiri bapak, kau menegakkan keadilanmu dengan keyakinanmu. Itu hanyalah kesombongan, ucap si bapak yang saat itu kekeh tidak mau bergerak. Apa memang mustahil untuk bersanding denganmu pak? Demi kebaikan dunia loh, ini demi kebaikan dunia. Kau bahkan pernah berkata, kau rela berjalan melewati neraka. Apa keyakinan muliamu itu sudah lenyap bapak? Si bapak pun hanya terdiam, lalu menjawab, aku tidak lagi mempertaruhkan hidupku pada idealisme semacam itu. Pergilah. Kita dipindahkan ke sebuah gedung. Ini adalah Biro Administrasi Hunter Cabang Seoul. Seseorang sedang kesulitan menghadapi seseorang yang sedang berargumen. Tuan, Anda telah menyelesaikan 420 dungeon. Apa kau tahu itu kan? Rupanya itu adalah Meng Siwo yang saat ini sedang meminta dungeon berikutnya. Soal itu, apa aku bisa pesan 100 dungeon lah sekaligus? Agak ribet kalau harus bolak-balik ke sini setiap aku menyelesaikan dungeon. Ya baiklah, akan ku telepon bosku. Lalu dia pun menelepon bosnya. Bos, ada orang bernama Siwo ingin memesan dungeon 100 sekaligus. Si bos berkata, biarkan. Benarkah? Tapi sudahlah, bahkan kalau dia ingin lebih, berikan saja pada dia. Ayolah bos, kalau kita memonopoli dungeonnya, guild lain pasti akan komplain pada kita. Dengarkan asisten manajer temanku itu kemarin di cabang Guangzhou karena ada dungeon shop, dialah yang membereskannya. Para monster itu meledak keluar dan stasiun bawah tanah pun diambil alih. Dan hari ini juga tengah-tengah tahu juga terjadi dungeon break. Siapa yang menyelesaikan itu? Orang itu, yaitu Meng Siwo. Kalau bukan karena Hunter Meng Siwo, pasti sudah jadi reruntuhan sekarang. Jadi berikan juga rank S dungeon padanya. Tapi pak, gue besar nanti akan marah pada kita, bukan? Pasti akan langsung protes ketika aku memberikan itu. Namun di sana si bos berkata, seluruh negeri sedang keadaan kondisi krisis karena dungeon shock sekarang. Biar aku lakukan saja apa yang kita mau. Aku yang akan membicarakan sendiri dengan presiden asosiasi ini nanti. Sementara itu, ini adalah bangunan markas besar administrasi Hunter. Terlihat seseorang sedang berenung dan berkata, dengarkan aku semuanya tentang memberikan Hunter Meng Siwo promosi menjadi rank S. Bagaimana menurut kalian?
Rupanya mereka sedang rapat bersama Yohana dan yang lainnya. Yohana berkata, aku sih setuju-setuju saja mempertimbangkan kemampuannya mampu menghancurkan Orichalcum kemarin dengan satu kaki saja. Aku juga setuju, ucap Lysaeon. Sementara ini adalah orang yang melawan Hanchaerin dan kalah. Aku menolak padanya. Sejak kapan seorang bisa menjadi rank S hanya karena dia menghancurkan low rank dungeon dan menyebutnya kualifikasi? Cuy, najis, ucapnya. Namun ketika itu ada seseorang yang memegang bahunya. Aku minta maaf karena menyela urusan administrasi kalian tentang promosi Hunter yang Siwo itu. Bagaimana jika aku ikut berpendapat? Rupanya itu adalah Pak Direktur yang sudah kembali ke Korea. Bolehkah aku mewakili Biro Inspeksi? Ucap Pak Direktur. Sementara di sisi yang lain, Siwo sedang melatih diri di dalam dungeon bersama Hercules yang melakukan live streaming. Hercules berkata, sekali lagi terus, tekan ototmu. Siwo sudah tidak kuat. Aku sekarat, aku beneran akan mati jika begini Hercules. Dasar lemah, gunakan divine medical artmu itu. Lama kelamaan semua trade Siwo pun mulai kembali naik. Jangan bilang sudah menyerah karena terlalu susah, ucap Siwo. Ya, aku terus berlatih sekarang. Aku benar-benar akan mati jika terus begini, ucap Siwo. Namun di sana Hercules dengan pedenya berkata, untuk membentuk otot dengan benar kau harus mempertaruhkan hidupmu. Kalau begitu aku akan keluar dungeon dulu. Lah, kenapa? Ucap Hercules. Lihat, dungeonnya sudah mulai retak, dungeonnya akan runtuh, jadi kita tidak bisa lanjut di sini lagi. Ya, kau benar. Ayo kita ke dungeon berikutnya, ucap Hercules. Mereka pun pergi. Di sana Siwo hanya mau tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Hercules. Kita akan menghancurkan 600 dungeon lagi hari ini. Dan begitulah di dungeon berikutnya pun Siwo terus melakukan kerja kerasnya, latihan dengan sekuat tenaga. Di sana akhirnya selesai latihannya. Hercules berkata, cukup untuk hari ini, kau sudah mengerjakan itu dengan bagus. Lalu ada seseorang yang memanggilnya, Hunter Meng Siwo. Rupanya ini adalah Lee Mingju. Saya minta maaf karena mengganggu kesibukan Anda, tapi ada yang perlu saya bicarakan, ucap Mingju. Tapi melihat keadaan Siwo yang babak belur, Tuhan, apa yang terjadi dengan Anda? Monster macam apa yang bisa melakukan ini pada Anda? Jangan bilang pandemonium menargetkan Anda, Tuan Siwo. Namun Siwo berdalih, ini bukan karena monster, tapi aku kebanyakan berlatih. Tapi kau tidak terlihat sehat. Apa sang demon benar-benar sudah dibangkitkan? Sudah aku bilang, ini bukan gara-gara itu. Aku hanya kecapean saja, ucap Siwo. Tunggu, demon, ucap Siwo yang mendengar hal itu. Apa maksudmu? Demon sudah dibangkitkan. Kita pun dipindahkan kembali ke gedung Biro Inspeksi Hunter. Siwo sudah sampai di sana sambil diikuti oleh Minjung. Apa kau baik-baik saja, Siwo? Kau sepertinya lelah, jangan terlalu memaksakan diri. Santai, aku baik-baik saja. Mungkin kelihatannya aku seperti babak belur, tapi sepertinya aku baik-baik saja. Lalu Siwo tertarik dengan pedang yang dimiliki oleh Lee Minjung. Apa itu? Pedang dari Aurelian yang menempanya untukmu? Ya benar, apa kau ingin melihatnya? Baiklah, terima kasih. Aku ingin melihatnya, ucap Siwo yang memegang pedang itu. Begitu ya. Aurelian itu rupanya berhasil menanamkan teknik god meteorologi samar-samar terkandung dalam pedang ini. Lalu Siwo berkata, pedang ini lebih bagus daripada apa yang kuberikan pada Hanchaerin waktu itu. Benarkah? Ucap Minjung. Ya benar, ketika seorang berlatih god meteorologi, maka bengkelnya akan bekerja 24 jam non-stop. Terima kasih atas pujiannya, ini adalah item paling berharga. Maksudku, pedang ini adalah Sol Ah. Apa maksudnya? Sol Ah? Ya, nama pedang ini, aku memberi namanya Sol Ah, artinya salju dan taring. Lalu selain itu artinya taring yang seputih salju, namanya Sol Ah. Begitu ya, ucap Siwo yang melihat di sana. Minjung sangat senang ketika menjelaskan tentang pedang itu, sambil dia membayangkan Minjung yang selalu suram. Dia selalu tegas dan dingin, tapi melihatnya seperti ini, dia lumayan lucu juga. Akhirnya mereka sampai di suatu pintu. Minjung pun mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Hunter Meng Siwo sudah datang. Orang di dalam berkata, baiklah, biarkan dia masuk. Sudah cukup lama ya Hunter Siwo. Rupanya itu adalah direktur yang menunggu Siwo. Akhirnya mereka pun mengobrol. Akhirnya kau benar-benar terlihat seperti Hunter sekarang, ucap direktur. Siwo berkata, terima kasih direktur. Alasan kenapa aku tiba-tiba memanggilmu adalah Ketua Lee Minjung mungkin sudah memberitahukanmu sedikit, bukan? Ya, tentang kebangkitan demonnya, ucap Siwo. Jadi, apa maksudnya itu, ucap Siwo sambil dengan muka serius. Artinya sama persis dengan apa yang kau dengar secara harfiah. Memang ada orang yang mencoba untuk membangkitkan demon. Apa kau ingat menginterogasi Jo Bukchon waktu itu? Apa kau ingat apa yang dia katakan? Kau dengar kau menanyai sendiri, bukan?
Iya, tujuan pandemonium adalah membangkitkan demon. Itu yang dia katakan seingatku. Tetapi itu tidak masuk akal, bukan? Memang benar itu agak tidak masuk akal. Hanya karena itu di bawah restriksi, tidak menjamin itu benar. Atau bisa jadi 13 hero di masa lalu, ucap Siwo. Tidak membunuh semua demon, itukah yang maksudmu? Ho, jadi kau menyadarinya, ucap sang Pak Direktur. Membangkitkan demon harusnya mustahil. Dengan begitu para demon seharusnya mungkin masih hidup dari sekarang. Menurutku begitu. Jadi intinya para orang-orang itu, maksudku 13 hero, tidak membunuh atau membantai demon itu semua. Dan masih ada yang tersisa, meskipun itu hanya cuma asumsiku, ucap Siwo. Direktur itu hanya kagum, luar biasa. Kami juga percaya mungkin ada Demon King lain yang masih hidup, ucap Direktur. Itulah sebabnya pandemonium terkait dengan kebangkitan para demon. Dan setelah mereka merencanakan sesuatu, Biro Inspeksi, kami percaya bahwa rencana itu telah mencapai tahap akhirnya. Sampai sekarang kami tidak punya rencana untuk menghentikan mereka. Kami tidak tahu lokasi pandemonium. Jadi karena itu, aku ingin meminta sesuatu darimu, Hunter Mengsiwo. Kami membutuhkanmu untuk menjadi umpan dan memancing agar Oh Ji-won keluar. Itu maksudmu. Sementara ini adalah sebuah gedung terlihat. Seseorang berkata, apa semuanya sudah disiapkan? Rupanya itu adalah Oh Ji-won yang bertanya pada anak buahnya. Anak buah berkata, semuanya sudah siap, Bapak. Pengorbanan lebih dekat dari yang kuduga. Kita akan bisa menggunakan SH Group sebagai pengorbanan. Sempurna, ucap Oh Ji-won. Apa perangkap untuk menanggap Baek Song-ji juga sudah siap? Semuanya sudah disiapkan. Semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Baiklah kalau begitu, ucap Oh Ji-won. Untuk menyelesaikan dendam lama ini, otakku harus bergerak sendiri. Namun anak buah berkata, aku dengar Baek Song-ji baru-baru ini bertemu dengan Sword Immortal. Namun di sana Oh Ji-won tidak takut. Tidak masalah, Immortal tidak akan bergerak. Masalahnya adalah Mengsiwo, cuma satu orang saja. Orang itu saja yang membuatku pusing, ucap Oh Ji-won. Tapi dia benar-benar akan menjadi masalah. Lalu sang anak buah juga menambahkan, Kepala cabang, berdasarkan kabar dari Biro Inspektur Hunter, aku menemukan bahwa promosi S-Rank dan Hancherin bersamaan dengan Mengsiwo sekarang sedang didiskusikan. Promosi S-Rank, apa maksudmu, ucap Oh Ji-won. Sementara di sisi yang lain, seseorang pertama kali melihat dungeon rank S dan melihat portalnya. Jadi begini ya wujud dari dungeon rank S. Rupanya itu adalah Siwo. Aku bilang akan menyelesaikannya sendiri sih. Pasti akan bagus kalau Oh Ji-won tiba-tiba muncul untuk menyergap. Rupanya rencananya adalah karena Oh Ji-won sangat terobsesi dengan Siwo. Dia atau Pak Direktur berharap Siwo bisa memanggil Oh Ji-won atau memancing Oh Ji-won ke dalam perangkapnya, yaitu dungeon rank S. Ya, ucap Siwo, tapi aku tidak merasakan kehadiran siapapun di sini. Soal hunting dungeon rank S, aku tidak akan kaget kalau sampai sekarat jadi. Itu pasti akan cocok untuk pembunuhan. Dia akan datang, ya kan? Untuk sekarang aku masuk saja lebih dulu ke dalam dungeon ini, ucapnya. Sementara itu kita dipindahkan lagi ke gedung ini. Anak buah berkata, Mengsiwo baru saja memasuki dungeon, Pak. Bagus, beritahukan pada seluruh pandemonium. Waktunya kita untuk memulai ritual. Bergerak. Kita dipindahkan ke gedung Biro Inspeksi Hunter. Di sana ada Taemin berkata, Hunter Mengsiwo baru saja memasuki dungeon, bos. Lalu Direktur berkata, bagus, kita juga harus bergerak, ucap Direktur. Aku akan serahkan bagian belakang padamu, Pak Taemin. Lalu Direktur berkata, semuanya aku serahkan padamu. Namun Taemin berkata, ayolah Pak, apa ini cuma satu-satunya cara? Kita bisa saja. Namun di sana sebelum Pak Taemin menyelesaikan omongannya, Direktur berkata, Pak Taemin, jaga baik-baik semua yang ada di sini ketika aku tidak ada. Sementara itu di sisi Siwo yang sudah masuk ke dalam dungeon rank S, dia merasakan sangat sepi di sana, tidak ada pergerakan apapun. Sudah hampir 10 menit tapi aku belum menemukan monster apapun dungeon rank S ini. Ini bukan dungeon rank S biasa, malah seperti tempat wisata. Aku seperti berjalan-jalan di kebun savana yang luas, ucap Siwo. Ketika dia sedang merasakan itu, tiba-tiba sebuah kaki muncul. Dia melari menerjang ke arah dirinya, dan benar saja Siwo pun merasakan itu. Terasa seperti Blackstone Dungeon ya, jangan bilang ketika itu. Rupanya di sana sudah ada Cerberus. Siwo sebenarnya mengharapkan Hellhound, tapi yang ini lebih berbahaya. Cerberus ya, ucap Siwo. Kita dipindahkan ke grup SH lagi. Terlihat dia jadi benar-benar akan melanjutkan evaluasinya ya. Ini adalah Han Mina. Apa yang sebenarnya dia pikirkan mengajukan promosi ke rank S, ucap Mina. Sambil melihat foto Han Chae-rin, sang sepupu yang melakukan promosi untuk melakukan
kenaikan peringkat menjadi rank S dengan cara menaklukkan rank S dungeon sendirian. Meskipun dia bisa menaklukkannya, tidak perlu buru-buru seperti ini, ucap Hamina. Dia benar-benar mewarisi sifat keras kepala seperti bapaknya. Namun ketika itu dia merasakan sesuatu getaran yang sangat hebat sambil dia membuat itu bergidik ngeri. Getaran itu menekan dirinya. Sambil melihat ke jendela dia berkata kedengarannya itu datang dari luar. Apa itu? Lalu dia melihat sesuatu. Apa itu? Awan gelap. Dan benar saja di luar sudah muncul portal. Sebuah portal dengan aura kehitaman yang sangat pekat. Lalu sesuatu muncul di sana. Itu adalah sebuah dungeon break, ucapnya. Dan benar saja kota Shell pun digempur oleh sebuah dungeon break yang sangat banyak. Namun ini bukan hanya dungeon break biasa. Ini adalah dungeon break yang isinya adalah para iblis. Sementara itu di sisi yang lain Siwo pun akan menghadapi Cerberus. Cerberus ini menurut Mimin ya mungkin tidak sebanding dengan Fenrir atau si Blacky. Karena di cerita-cerita yang lain Fenrir itu bisa berbicara dan mengubah wujudnya menjadi manusia. Intinya dia itu kayak punya pemikiran sendiri. Beda dengan Cerberus yang seperti anjing gila kebanyakan saja. Cuman dia kuat cara mana dan kekuatan. Siwo berpikir dia seharusnya cuma ada di GoTube, bukan di dunia nyata. Tapi kenapa dia ada di sini? Dan langsung dia pun menghajar Siwo melakukan dan menghindari serangan itu dengan cara melompat ke belakang. Lalu dia merasakan sesuatu. Siwo melihat sesuatu. Apa yang dia lakukan, ucapnya. Dan saja Cerberus itu pun langsung menerjang Siwo kembali. Dia merasakan sinyal bahaya. Siwo bersiap-siap sebuah laser ditembakkan oleh Cerberus itu. Di detik-detik terakhirnya Siwo berhasil menghindar. Aku tidak bisa melihat serangannya sama sekali, ucap Siwo. Tanpa insting super strange-ku, aku pasti sudah binasa. Aku mungkin sudah menjadi debu. Ketika itu dia melihat bekas tembakan yang dilancarkan oleh Cerberus. Untung saja latihan spesialku dilakukan dan membuahkan hasil. Untung saja sama seperti Blacky dulu, ucap Siwo. Begitupun rank S Cerberus atau mungkin lebih tinggi, aku tidak tahu kenapa mereka di sini. Tetapi ucap Siwo, aku akan mengalahkannya sambil dia mengeluarkan aura keputih biruan. Udah, latihan spesialku pasti membuahkan hasil. Gecrak, Second Style, Taiji, First of the Overwhelming Annihilation. Seekor maung muncul dari aura yang ditimbulkan oleh Siwo. Bersiap untuk menerkam Cerberus si anjing kepala 3. Kita dipindahkan ke kota lagi. Terlihat para warga di sana. Warga melihat kejadian itu. Apa itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap para warga panik. Kakek di sana berkata ini invasi besar-besaran dari realm demon. Semuanya lari. Para warga pun mulai lari ketakutan. Mereka panik lari ke sana kemari sambil berteriak, lari. Semuanya lari, ucap warga di sana. Terlihat ada seorang ibu bersama anaknya sedang bergandengan tangan. Langsung saja disingkirkan oleh orang egois ini. Minggir, anak itu berkata. Ibu, jangan berlama-lama di depan. Cepat, langsung pergi lari. Hei Yena, pergi dari sana. Cepat mendekatlah ke ibu, ucap ibu kepada anaknya yang bernama Yena. Namun di belakangnya sudah muncul sosok demon yang siap untuk menghajar Yena. Ketika di detik-detik terakhir Yena akan dihajar oleh demon itu, lalu dia berkata, Snow Fang, cah. Seng, muncullah Li Minjung di sana menyelamatkan Yena bersama biro inspeksi yang lain. Wilayah ini sekarang berada di bawah kendali biro inspeksi Seoul, ucap Li Minjung. Suntunglah sang dewi ada di sini. Sang dewi dari biro inspeksi Hunter sudah datang, ucap warga. Dengan tidak hadirnya direktur dan kepala unit investigasi Korea, aku yang akan mengambil alih komando situasi di sini, ucap Minjung. Semuanya bersiaplah, musnahkan mereka semua. Dan begitulah peperangan besar pun terjadi antara demon rendahan bersama Li Minjung dan antek-anteknya. Sementara ini adalah markas grup SH. Terlihat Han Minah berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Terlalu berbahaya. Kalau aku tetap di sini, aku harus pergi keluar dari sini. Aku harus evakuasi dari sini, ucap si tante. Dia pun mencoba untuk kabur dari gedung itu. Namun dia disambut oleh seseorang. Kebetulan aku sedang mencarimu. Apa kau keluar untuk mencariku juga? Ucap seseorang yang di situ. Hai Han Minah. Rupanya dia telah membantai beberapa orang Han Minah. Kau siapa? Ucap Minah yang berkata begitu.
Rupanya ini adalah Oh Juhwon. Entah tujuannya apa dia mengincar Hanmina. Tapi dia berkata, aku tidak punya dendam padamu. Ini cuman bisnis, ucap Juwon. Kenapa kau melakukan hal semacam ini, ucap si Tante Mina. Apa gunanya, kau tahu sebentar lagi kau akan mati. Dia pun melompat. Sah. Akan kubuat ini tidak terlalu menyakitkan. Bersiap untuk menebas leher dari Hanmina. Namun saat itu ditahan pedang oleh seseorang. Tang. Hanmina terkejut dengan kedatangan orang itu. Sepertinya aku tidak terlalu terlambat ya, ucap orang yang baru saja datang. Rupanya itu adalah si direktur Baek Sonje. Meskipun kau dari Pandemonium mengancam wanita tidak bersenjata, agak bagaimana ya? Menjijikan kurasa, ucap dia direktur. Sedikit tidak pantas untuk eksekutif S-rank seperti dirimu, bukan? Bacot, ucap Oh Juhwon. Sedikit tidak pantas begitu maksudmu, sambil melompat ke belakang. Bukankah kau seharusnya ikut dengan Meng Siwo, ucap Juwon. Direktur menjawab, jadi kau tahu kalau itu cuma umpan ya. Meskipun begitu, Oh Juwon, alasan kenapa kau ada di sini pasti karena itu kan, ucap direktur sambil terlihat warga di sana mulai berlari ketakutan. Kenapa juga aku harus memberitahumu, ucap Juhwon dengan wajah yang serius. Direktur menjawab, aku juga tidak mengharapkan jawaban darimu sih. Langsung sajalah. Jadi biar kutanya kau sesuatu, ucap Juhwon. Bukankah promosi ujian itu hanya tipuan, ucap Juhwon sambil menyerang. Yah, tang. Ya memang benar, meskipun begitu kau muncul di sini dan muncul sendiri juga. Apa kau terpancing? Saat itu direktur berkata demikian, namun Oh Juhwon terus menyerangnya. Sejak awal kau sudah tahu ya kan, ucap direktur. Gecrak, sah, tang. Begitu ya. Itu tadi hampir saja. Saat itu Oh Juhwon hampir mengenai dari direktur. Aku Baek Sonje, direktur birokrasi inspeksi hunter. Dengarkan akan apa yang akan kusampaikan ini nona, ucapnya. Aku tidak bisa melindungimu ketika sambil bertarung, ucap direktur. Ketika aku memberikan aba-aba, jangan lihat ke belakang, langsung lari saja. Langsung kabur dari gedung ini, ucap Pak Direktur. Apa kau bisa melakukannya, ucap direktur. Tapi bagaimana denganmu tuan? Santai saja, namun Oh Juhwon dia berkata, emangnya aku ini budak apa? Apa kau pikir aku ini idiot? Aku tidak mendengarnya. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Namun di sana direktur berkata, santai saja nona, aku bisa menahan Oh Juhwon. Kehilangan gadis cantik dirimu pasti akan menjadi kerugian bagi umat manusia, ucap sang direktur. Di sana Oh Juhwon mendengarkan semua omong kosong direktur itu. Dia berkata, sungguh betapa mulianya ya pahlawan yang kita punya di sini. Sambil menyerangnya, hurra, tang dar, tang dar. Di sana direktur berkata, pahlawan ya, bagaimana ya? Mungkin kalimat itu adalah hal yang mau ku dengar sejak beberapa lama yang lalu. Tapi bukan dari seseorang yang sepertimu, Sahtar. Dia pun mementalkan Oh Juhwon. Rasanya agak aneh, kecak dar, sambil menebas ke sana kemari. Lalu direktur berkata, pergilah sekarang. Nah, baiklah, ucap Hanmina. Aku akan keluar memanggil beberapa bantuan, tolong tunggu. Dan mereka pun terus bertarung. Tang tang dar, tang dar. Oh Juhwon melakukan tusukan, kecak dar. Namun di sana Pak Direktur langsung mundur ke belakang. Hahaha, kau sepertinya, jika kau lihat ini baik-baik, ini tidak akan ada akhirnya, ucap Oh Juhwon. Lalu dia pun menggunakan kekuatan trade-nya. Haruskah kita akhiri di sini? Trade yang bisa melihat masa depan selama 10 detik ya, ucap direktur. Tidak akan merubah apapun Oh Juhwon, ucap direktur. Masa depanmu tidak bisa dihindari, ucap Oh Juhwon sambil menggunakan kekuatannya. Artinya di antara banyaknya masa depan, bahkan meskipun cuma ada satu kematianmu, aku pasti akan menang, ucap Oh Juhwon. Sambil tertawa pede dia mengatakan itu. Langsung saja menyerang sang direktur. Begitu juga direktur menyerang ke arah Oh Juhwon, gecrak tang. Namun direktur juga tidak mau kalah, gecrak tang. Saat itu rupanya direktur berhasil menghindari semua serangannya. Oh Juhwon kaget. Hah? Kau menghapus masa depan yang kulihat? Bagaimana bisa kau menghapusnya, ucap Oh Juhwon. Dia pun berlutut karena terluka. Itu karena trade milikku, sungguh menyebalkan memang. Trade nullification es milikku, ucap sang direktur. Setiap orang memutuskan masa depannya sendiri, Oh Juhwon. Tidak ada yang bisa menetapkan masa depan orang lain. Namun di sana Oh Juhwon berteriak, Baek Sonje, Baek Sonje. Kalau menurutmu aku cuma bisa melihat sedikit masa depan, maka kau salah. Saat itu dia langsung bersiap dengan kuda-kudanya kembali.
Aku sudah melihat kalau kau tidak akan bisa menang dan kau juga tidak akan mengikuti Meng Xiwo. Aku sudah melihatnya. Rupanya saat itu dia menggunakan kedua matanya. Kedua matanya kini memiliki kemampuan yang sama. Muncullah pentagram di sekitaran gedung, yang artinya Oh Ji Won mulai serius saat itu. Itulah kenapa aku datang ke sini, ucap Oh Ji Won. Sementara itu Han Minah yang sudah keluar dari gedung, dia melihat Lee Min Jung. Min Jung. Lalu Min Jung pun berkata, "Kemari Nona." Lee Min Jung, bukankah kau adalah direktur Han Minah, ucap Min Jung. Saya adalah kapten dari guard tim 4 Lee Min Jung. Ya, aku tahu. Semua orang bisa tahu dengan siapa aku sedang bicara, tapi itu tidak penting. Di dalam gedung sang direktur masih ada di dalam sana, ucap Han Minah. Kita harus menolongnya. Kita tidak bisa melakukan itu, ucap Min Jung. Lah, kenapa? Itu adalah perintah dari direktur sendiri, ucap Min Jung. Apa maksudmu, ucap Minah. Beliau merintahkan kami untuk tidak ikut campur entah apapun yang terjadi. Itulah yang dikatakan pada diriku, ucap Lee Min Jung. Apa itu maksudnya, ucap Han Minah. Lalu mulai energi yang sangat besar mulai terasa menekan mereka semua dan ledakan pun terjadi di dalam gedung. Dar, reruntuhan mulai berjatuhan ke bawah. Tidak ada waktu lagi, kita harus pergi dari sini, ucapnya. Tapi direktur bagaimana? Bahkan baginya pria itu terlalu kuat. Ya, aku tahu. Direktur mengetahui semuanya, ucap Lee Min Jung. Beliau tahu dengan pasti apa yang direncanakan Pandemonium. Kita harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Itulah yang terpenting. Sementara itu di dalam gedung terlihat magic circle yang sangat banyak yang telah diperkuat. Di tengah-tengahnya berdirilah sosok Oh Ji Won yang sambil meleak-leak ke sana kemari mengeluarkan kekuatannya. Direktur melihat itu, pasti butuh lumayan lama untuk menyiapkan hal ini ya. Tidak mungkin seorang buronan mampu melakukan ini sendirian, ucap direktur. Pasti ada pengkhianat dalam grup SH. Hahaha, seperti yang kuharapkan darimu direktur. Kau bisa langsung tahu, ucap Oh Ji Won. Kalau begitu kau juga pasti tahu bahwa ini akan menjadi tempat kematianmu dan kuburanmu. Wah, kecelakaan. Ditahan lagi lah pedang milik Oh Ji Won oleh direktur. Namun lambat laun direktur pun mulai kesusahan menahan dari gerakannya. Sejak awal apa ini perangkap yang dimaksudkan untuk membunuhku? Sudah kubilang padamu direktur, aku datang kemari karena aku melihat kematianmu. Saat itu langsung menggunakan kemampuan dari membaca masa depannya lagi. Begitu ya, tapi menurutku kau hanya prediksi. Teruslah mengoceh. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku, ucap Oh Ji Won sambil menusuk ke arah direktur. Kecelakaan, dar, meledakkan lantai gedung itu. Kita akan dipindahkan ke beberapa waktu yang lalu, di mana ini adalah Oh Ji Won. Bukan Oh Ji Won, maksudnya direktur ketika muda. Dia sedang berlatih dengan si bapak. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa mengetahui masa depan, Pak? Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui masa depan anakku, sambil dia menengkas anaknya itu, yaitu direktur yang masih muda. Ini hanya disebut memprediksi. Memprediksi? Ya, benar, prediksi. Sonje, bayangkan ada suatu kereta tua dan satu kereta baru. Yang mana yang akan kau naiki? Ya tentu saja yang baru, ucapan direktur muda. Kenapa begitu? Karena yang tua mungkin bisa saja rusak kapanpun dan dimanapun. Kau sudah tahu sebelum itu terjadi. Itulah yang disebut memprediksi tanpa harus melihat itu terjadi. Manusia juga sama, melalui perilaku, kepribadian, dan kecenderungan dan kebiasaan mereka. Saat kau mengamati sifat-sifat ini, kau bisa memprediksi pergerakan mereka selanjutnya. Itulah yang ku maksud. Bagaikan melihat masa depan, itu juga yang ku maksud. Di sana direktur berkata, lumayan juga, cukup menarik, tapi itulah yang dinamakan wawasan. Namun keadaan sang direktur saat ini sudah terluka parah, babak belur, dan getihnya pun ucerat-acerat kesana kemari. Kau bertahan lebih baik dari yang kuduga direktur, ucap Oh Ji Won. Sambil tersenyum dia mendekati direktur. Kau tak meramalkan sampai sejauh ini ya kan? Tentu saja kau tak bisa, bukan? Ramalan itu benar-benar tidak ada, hanya prediksi intuisi belaka. Bacot, pada akhirnya kau naik ke panggung yang sudah kusiapkan dan aku siap membunuhmu. Yang kususun demikian rupa. Direktur pun ya membenarkan itu. Memang benar, tapi apa kau tahu bahwa ada seorang dengan wawasan yang lebih luas darimu? Lebih luas daripada dirimu, Oh Ji Won. Oh Ji Won pun hanya melihatnya dengan pandangan sinis. Dia berkata,
Masih terus membawa sampai akhir hayatmu ya Pak Direktur. Baiklah, langsung saja kalau begitu akan kutebas lehermu sampai putus. Namun ketika itu, sebelum itu terjadi, akan kutusuk dulu dadamu. Gecrak, direktur pun ditusuk. Terlihat di sebuah hutan. Ini adalah Temin yang sepertinya pergi ke suatu tempat. Akhirnya sampai juga, ucap Temin. Lalu seseorang berkata, ada urusan apa? Kau datang mencariku, sambil mengeluarkan aura keunguan kembali. Rupanya Temin mencari si bapak direktur, bapaknya direktur. Dia berkata, kenapa kau mencariku? Taimin berkata, saya punya sesuatu untuk dilaporkan pada Anda, Pak. Kau adalah orang yang pergi bersama Sonje ya. Bicaralah apa yang kau mau. Saya datang menyampaikan berita, ucap Taimin, mengenai kematian direktur. Kematian direktur? Lalu tiba-tiba aura ungu itu pun berhenti. Taimin pun diizinkan masuk. Kemarilah, ucapnya. Baik, ucap Taimin. Assalamualaikum. Dia pun melihat sosok sang bapak. Jadi ini adalah rupa dari Sword Immortal Baek Pyong ya. Saya menyapa Anda sang Immortal Sword. Sudah, tidak usah basa-basi, duduklah, ceritakan. Saya adalah ajudan direktur Baek Sonje. Nama saya adalah Park Taimin, ucapnya. Katamu kau datang menyampaikan berita mengenai kematiannya. Apa benar? Apa berarti Baek Sonje sudah mati? Bagaimana ya? Benar sih, tapi sambil mengingat kembali, direktur memberikan surat itu kepada Taimin. Apa ini, ucap Taimin? Sebuah kartu yang bisa mengakhiri bencana ini, ucap Taimin. Ini adalah kartu asku. Direktur, apa kita memang harus sejauh ini, ucap Taimin. Masih ada cara lain, tapi langsung saja dipotong omongan Taimin. Pemimpin Taimin, untuk menyelamatkan dunia sudah wajar jika ada hal kecil yang harus dikorbankan, bukan? Aku percayakan semuanya dan sisanya kepada dirimu, Taimin. Dan saat ini Taimin menceritakan semua itu. Sang direktur telah meninggal. Si bapak hanya melihatnya dengan wajah yang sinis, muka dingin dan wajah yang tirus. Dia berkata, karena apa Sonje mati? Beliau masuk ke dalam perangkapan demonium. Mereka merencanakan perangkap yang begitu rumit dan menunggu untuk membunuh direktur. Masuk perangkap itu dan mati terhormat, itu kau maksud? Ucap. Tidak, bukan itu yang kutanya. Demi apa dia mati? Sonje, demi apa dia mati? Saya tidak yakin, tapi aku tidak memahami pertanyaan itu. Tapi sambil dia mengeluarkan surat yang diberikan oleh direktur. Sang direktur menitipkan pesan terakhir ini kepada saya. Ini untuk Anda. Si bapak pun melihat isi dari surat itu. Halo bapak, jika kau melihat surat ini, mungkin aku sudah mati. Itulah yang dikatakan surat itu. Melihat ulang masa lalu, semua yang kau ucapkan padaku itu benar. Aku menghormatimu lebih dari siapapun dan ingin menjadi pahlawan yang adil dan bermoral seperti dirimu, Bapak, ucap Taimin. Aku percaya bahwa aku bertarung demi keadilan dan melawan kejahatan. Aku sudah membunuh banyak sekali orang. Aku bertanya pada diriku, apakah ujung dari jalan genangan darah ini bisa menjadi surga? Aku pernah meragukan diriku sendiri. Aku tak bisa menangani krisis ini dengan kekuatanku, Bapak. Tolong pegang janji terakhir yang kau buat bersamaku sampai di hari kita bisa bertemu kembali. Kita berjanji untuk membawa pulang jasad satu sama lain. Isi dari surat itu. Aku mungkin tak akan bisa dimaafkan atas dosaku karena mendahului ayahku. Tapi tolong kembalilah sekali lagi ke dunia ini demi orang-orang yang membutuhkan, Bapak, ucap Pak Direktur, yang saat ini sedang sekarat karena ditusuk oleh Oh Juhon. Kumohon padamu Bapak dengan segenap hidupku, Bapak. Itulah yang dikatakan surat itu. Si bapak pun hanya termenung saja. Dia memejamkan matanya. Sementara saat ini terlihat Pak Direktur sedang ditusuk jantungnya atau dadanya atau semacamnya oleh Oh Juhon. Apa kau masih punya sesuatu yang harus kau katakan? Cepatlah, langsung bunuh aku, ucap direktur. Apa kau sudah mengetahui semuanya? Ucap Oh Juhon yang menanyakan itu. Apa kau tahu kau akan mati di sini? Soal apa yang direncanakan Pandemonium, lalu kami juga. Aku tidak mengikuti Meng Xiwo, ucapnya. Dan bahwa kau akan mati, apa kau juga mengetahui semua itu? Aku tak tahu semuanya sih, sudah aku bilang, aku hanya memprediksinya. Aku tetap tahu bahwa rencanamu tidak akan pernah berhasil. Hahaha. Ya, baiklah kau itu, ucap Oh Juhon. Bahkan di hujung kematianmu kau terus saja menggeretak sampai akhir. Dan benar saja, dia pun mulai kehilangan kesadaran. Terlihat wajah Oh Juhon yang sudah mulai kabur.
Aku akan segera membuatmu COD dengan malaikat, ucap Oh Juhwon. Namun di detik-detik terakhir itu muncul sebuah jarum dan langsung caca ditusuk jarum yang sangat banyak yang mulai mengembalikan kesadaran dari Pak Direktur. Direktur pun bingung, bagaimana? Aku sudah mulai kehilangan kekuatanku, tapi ini jarum, ucapnya melihat keadaan itu. Dan terlihatlah sosok yang baru saja datang. Di depannya terlihat sosok dari MC, yaitu Meng Siwo. Dia bertanya-tanya, direktur itu dalam hatinya dia berkata, kenapa kau ada di sini Meng Siwo? Sementara itu ini adalah 10 menit sebelumnya, ketika Oh Juwon sedang berbacot-bacot ria dengan Pak Direktur. Bahkan maut sudah ada di depan mata, ucap Oh Juwon. Kau masih saja sejago begitu? Baiklah kalau begitu, aku akan mengakhiri penderitaanmu sebentar lagi. Saat itu Meng Siwo baru saja datang, langsung saja menerjang ke arah Oh Juwon. Udah, tiba-tiba ada di pinggir, lalu gecrak. Dar, langsung saja dipukul oleh pukulan jab milik Meng Siwo. Oh Juwon pun terpental ke belakang, menubruk tembok sampai retak. Meng Siwo berkata, Pak Direktur, kau baik-baik saja? Direktur, sadarlah. Direktur hanya tidak bisa sadarkan diri. Dia belum mati sepenuhnya, ucapnya. Langsung saja diberikan itu jarum-jarum yang sangat banyak kepada Direktur. Aku harus segera mengobatinya. Bertahanlah sedikit lagi Pak Direktur. Dan itulah yang terjadi, bagaimana bisa jarum-jarum itu menempel di dada dari Direktur. Sementara di sisi yang lain, Oh Juwon yang terpantul dan menghancurkan dinding yang ada di belakang. Dia kebingungan. Kenapa kau masih hidup, Meng Siwo? Harusnya kau sudah mati di dalam rank S itu, bukan? Bagaimana kau bisa selamat, Meng Siwo? Sementara Direktur yang sudah mulai kembali kesadarannya, dia melihat Siwo. Direktur, apa kau baik-baik saja? Ucap Siwo. Siwo, kenapa kau bisa berada di sini? Tenanglah Direktur, kau terluka parah. Tolong jangan banyak bicara dulu. Sambil melihat lukanya yang sedang dihentikan pendarahannya oleh jarum ajaib itu. Kau yang melakukan ini, lukanya sembuh dengan cepat. Kekuatan ini mirip dengan saintis Ludorea. Ya, hanya dia yang punya kemampuan yang seperti ini. Berhenti, aku harus mati, ucap Direktur, agar Immortal Sword bisa bergerak. Namun Siwo tidak mengindahkannya. Direktur, Anda harus tetap hidup. Oh Juwon tidak datang untukku, tapi bagi dia prioritas utamanya adalah menghabisi dirimu Direktur. Karena nama baik Sunje menimbulkan rasa takut. Banyak kriminal yang bersembunyi karena nama Anda itu sendiri, hanya dengan kehadiran Anda. Jadi jangan mati Pak Direktur. Direktur pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Siwo. Sambil dia berdiri, Siwo berkata, bangkitlah dan lindungi mereka sekali lagi. Mulai sekarang akan kuurus sisanya. Siwo pun melihat musuhnya. Sementara itu di sisi yang lain, Direktur melihat sosok ayahnya di dalam sosok Siwo. Entah bagaimana aku bisa melihat bayangan ayahku di balik punggung Hunter Meng Siwo, ucapnya. Di sisi yang lain, Oh Juwon batu ketih di sana. Oh. Dia pun mengambil pedangnya kembali. Bagaimana bisa? Kau masih hidup? Udah, langsung menerjang Meng Siwo. Siwo saat itu dalam prediksi dari Oh Juwon, dia berhasil menebas kepalanya. Aku melihatnya dalam prediksiku atau dalam masa depan yang kulihat. Masa depan itu bisa kulihat dengan jelas. Aku juga penasaran dengan apa yang kau lihat, ucap Siwo. Ada banyak yang ingin kunanyakan padamu. Langsung saja dia pun menerjang Meng Siwo. Namun masa depan yang dilihatnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dia malah dijab lagi oleh Siwo, gecrak dar. Batu ketihlah lagi. Oh Juwon ini memantul lagi ke arah yang sama ke belakang, meretakkan tembok yang ada di belakang juga sambil batu ketih. Oh. Ada apa ini, ucap Oh Juwon dalam hatinya. Jelas-jelas aku melihat kalau aku bisa memotong kepalanya, tapi masa depannya berubah kah? Mustahil. Itu tidak mungkin terjadi, ucap Oh Juwon. Sambil itu dia mencoba kembali menggunakan kekuatan masa depannya lagi. Saat itu dia melihat masa depan yang akan terjadi, bahwa tubuhnya menjadi bolong. Apa itu? Tubuhku saat ini tidak bisa bergerak. Dalam masa depan aku melihat tubuhku menjadi bolong. Apa ini? Tidak mungkin, ucap Oh Juwon. Apakah itu masa depanku? Maksudku, masa depanku adalah kematian. Namun di sana Siwo berkata, bukankah sudah kuperingatkan? Kau akan menjadi yang berikutnya, ucap Siwo. Di sana Oh Juwon hanya ngahulang tarik dengan masa depan yang dia lihat. Dia tidak percaya bahwa mati adalah masa depannya. Namun di sana dia berkata, omong kosong. Udah, jangan mengoceh omong kosong seperti itu, Meng Siwo.
Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Oh Juhwon. Bacot, ucap Oh Juhwon. Bahkan jika aku mengatakan itu, ucap Siwo, sebenarnya dia sudah kelelahan karena melawan Cerberus. Tepat setelah berdarung di dalam dungeon rank S itu. Tepat setelah melawan Cerberus, aku langsung bergegas ke sini dengan kekuatan Hermas, jadi stamina aku mulai terkuras habis. Aku tidak tahu apakah tubuhku masih bisa bertahan atau tidak. Namun di sana, Oh Juhwon berkata, ngomong kosong seperti itu, aku masih bisa melihatnya. Yang akan mati di sini adalah dirimu, adalah kalian berdua. Baiklah kalau begitu, hurra, akan kukirim kalian langsung sekaligus. Langsung saja dia menyerang Meng Siwo. Meng Siwo berhasil menghindarinya. Sadar. Namun di sana Siwo menyadari sesuatu tidak mungkin. Jadi dari awal, sejak awal Direktur adalah target aslinya. Siwo pun menghindar, namun itu adalah kesalahan karena Oh Juhwon langsung menerjang sang Direktur melewati Meng Siwo. Dia bersiap untuk membunuh Pak Direktur. Akan ku antar orang tua itu terlebih dahulu. Hahaha. Siwo berpikir sudah terlambat untuk menghentikannya. Baiklah kalau begitu, Hermes Super Speed level SS sudah. Hercules Divine Combat Art First Form Falling Dragon Kick, kecrak dah. Langsunglah dihajar lantai itu. Gedung itu pun kehilangan satu lantai dengan cepat. Dan benar saja, pergerakan Oh Juhwon pun langsung berhenti di situ. Dia terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Lantainya dihancurkan. Hebat sekali dia. Ucap Siwo, mengabaikanku dan menargetkan Direktur. Benar-benar tidak punya malu. Jadi kau meninggalkan si umpan, pasti ada alasan kenapa kau datang ke sini. Oh Juhwon hanya tersenyum dengan sinis. Begitu ya, kau terlihat sangat kelelahan, Hunter Meng Siwo. Aku jadi ingin membebaskanmu dari penderitaanmu. Memang benar, ucap Siwo dalam hatinya. Kondisiku memang tidak bagus. Meski begitu, berkat practical compression subscription, aku masih bisa bertahan dengan brute strength yang di atas 80%. Tapi sulit untuk bertarung sambil melindungi Pak Direktur, ucap Siwo. Jika ini terus berlarut-larut, aku akan berada di posisi yang tidak menguntungkan. Aku harus mengakhirinya dengan satu serangan kalau begitu. Di sana Siwo bersiap dengan kekuatannya. Sementara itu di sisi yang lain, Direktur yang saat itu sudah mulai pingsan kini sudah mulai sadar lagi. Aku tadi pingsan. Aku pingsan. Berapa lama aku pingsan? Namun ketika dia melihat ke depan, dia melihat pertarungan Siwo dan Oh Juhwon benar-benar menghancurkan area sekitarnya. Aku samar-samar tahu bahwa dia telah melampaui Hunter Rank S, tapi bagaimana ya, ucap saat itu. Dia melihat kekuatan Siwo yang terus memojokkan Oh Juhwon. Meng Siwo melampaui Hunter para Rank S sebelumnya. Dia adalah seorang yang bisa menjadi Hunter Rank S plus. Dia bisa membalikan segalanya dan menunjukkan kemungkinan yang benar-benar baru. Sebentar lagi sebuah iblis akan datang. Dia akan dibangkitkan di Seoul, ucap Direktur. Siwo pun mendengar itu. Iblis akan datang. Namun ketika itu Siwo mengalihkan perhatiannya. Oh Juhwon maju untuk menerjang. Kau mengalihkan perhatianmu sementara kau sedang bertarung denganku. Udah. Kau akan terluka. Dan benar saja Siwo pun terluka. Aku tidak tahu apa itu, tapi untuk saat ini aku akan mengalahkan Oh Juhwon lebih dahulu. Apa dia mengincar satu serangan penentu ya? Keadaan ini tidak boleh berjalan sesuai keinginanmu, Hunter Meng Siwo, ucap Oh Juhwon yang kembali mengeluarkan pentagram di sekitarnya. Sementara di sisi yang lain, Siwo pun mengeluarkan aura kebiruannya. Oh Juhwon, aku punya banyak pertanyaan untukmu, jadi tolong jangan mati dengan mudah. Di sana Oh Juhwon berkata, hentikan gertakanmu itu. Masa depan yang diperkuat oleh mana adalah kemenanganku. Apa? Saat itu Oh Juhwon merasakan sesuatu. Masa depan itu tidak terlihat. Dia pun menggunakan kekuatan melihat masa depannya, namun yang terlihat hanyalah masa depan yang suram. Orang sepertimu, manusia biasa, bagaimana mungkin kau bisa? Kekuatan ini belum sempurna, ucapnya. Baiklah, ucap Meng Siwo. Jadi bahkan aku tidak akan bisa mengenalkan ini sepenuhnya. Bersiaplah, Hercules Divine Combat Art First Form Fusion. Iya, dia pun melakukan Flying Kick, Thunder Domain, Azure Dragon Kick. Terlihat bayangan biru itu kini menjadi sebuah sosok naga. Di sana Oh Juhwon hanya ngahulang tarik. Dia hanya berkata, mustahil. Ini bukan kekuatan yang bisa dimiliki manusia. Dan diceradar. Ledakan pun terjadi. Siwo pun
menendangnya. Aku tak menyangka efeknya akan semengerikan ini, ucap Siwo. Dia pun kehilangan kesadaran dan kelelahan, kekuatan yang tidak bisa diperuntukkan untuk manusia. Sementara itu, tubuh manusiaku tidak bisa menangani semua itu. Bahkan dewa tidak bisa menggunakan dua kekuatan bersamaan. Apalagi manusia rendahan sepertiku. Di sana Siwo utah getih, kekuatan yang bahkan dilarang untuk para dewa. Kalau saja profisiensi superstar milikku tidak lebih dari 80%, seluruh tubuhku pasti akan terkoyak, ucap Siwo yang mulai kehilangan kesadaran. Dia pun ngagolepak. Sial, aku tidak kuat lagi. Ada yang harus kulakukan. Sementara di luar terlihat iblis-iblis, bahkan ada apa itu ya? Anjing kah? Dinosaurus. Para warga berlarian panik. Bawa aku bersamamu, bawa aku bersamamu. Terlihat ada sepertinya ork ada di sana. Kumohon selamatkan aku, tolong. Namun ork ini hanya teriak, "Hurrah!" Sementara di sisi yang lain, Lee Minjung sedang bersembunyi bersama seorang anak. "Hei, diamlah," ucap Minjung. "Tapi kakak ini bagaimana ya? Handphoneku, lihat. Handphoneku sebenarnya dipaset alarm nanti jam 2, sekarang sudah 13.59. Apaan kau ini bocah?" ucapnya, dan langsung saja saat jam 2 tepat alarm pun terdengar. Saat itu Minjung langsung mengambil handphonenya, mematikan alarm itu. Tidak, hampir saja kita ketahuan. Namun benar saja mereka langsung ketahuan. Lee Minjung kaget dengan apa yang terjadi. Dia pun berteriak, "Ya, kecrak!" Di sisi yang lain, ini adalah combo Hana dan yang lainnya. Ya, ada terlalu banyak monster di sini. Ulur waktu untukku. Aku akan melepaskan satu serangan yang kuat. Ini adalah Yohana, sang penyihir api. Baiklah kalau begitu, aku akan menerjang mereka. Dia pun langsung menebas beberapa ork di sana. Sah, tang, sah, kecrak, tang, sah. Tidak ada akhirnya kalau terus begini. Aku capek. Yohana, apa kau masih lama? Hampir, tahan dulu sebentar. Aku sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi, Yohana, cepatlah. Namun saat itu muncullah beberapa orang yang kita kenal. Dia berkata, "Kami juga akan bantu kalian. Ini adalah sekte Wudang Zhang Wei." Wei bersama anak buahnya langsung menerjang para monster itu, menebas beberapa ork, menghilangkan kepala mereka. "Baiklah," ucap Yohana, "semuanya mundur, aku sudah siap." Dia pun mengeluarkan sihir api yang sangat luar biasa, dan begitulah semua ork itu pun terbakar habis. Kalau terus bertarung seperti ini, kita tidak akan punya kesempatan. Ini tidak akan ada akhirnya. Sampai melihat demon-demon yang mulai keluar dari portal-portal itu. "Lee Seon, berapa lama lagi aku harus menahannya?" Sementara itu Lee Seon atau sang penyihir, dia berkata, "Hampir selesai, aku hampir menyelesaikan semuanya. Aku mencari induknya. Kalau kita bisa menemukan penghubung dari wartakan gate ini." Langsung saja dia berkata, "Ketemu, aku menemukannya. Itu sebuah dungeon rank S yang dimasuki oleh Han Chairin. Jika kita bisa mengalahkan monster di sana, kurasa semua ini akan berakhir." Namun saat itu dia terkejut dengan aura yang dikeluarkan oleh dungeon rank S itu, benar-benar di luar Nurul. Ketika itu dia berkata, "Tunggu, apa ini sesuatu yang bisa keluar dari dungeon rank S? Ini bahkan lebih dari perkiraanku. Mana sebesar ini hanya bisa terjadi pada..." Kita pun dipindahkan ke dungeon rank S yang dimaksud, di mana Han Chairin berada. Seseorang sedang tersenyum di balik dan di atas tahtanya. Dia tersenyum sangat sinis, dan itu adalah sang demon Lilith yang sepertinya sudah bangkit atau semacamnya. Dia hanya tersenyum sinis. "Bukankah ini akan menjadi persembahan yang sempurna untukku?" ucap Lilith sang demon. Sambil di sana terlihat sosok Han Chairin yang sudah diikat lagi. Dia jadi sandra lagi dong. Kita dipindahkan dulu ke beberapa saat yang lalu ketika Siwo berhasil mengalahkan Oh Ju-hwan. Pak Direktur berkata, "Sebenarnya apa yang baru saja kulihat? Kemampuan itu, kekuatan yang melampaui batas manusia. Tidak ada kekuatan yang bisa digunakan itu selain..." Namun di sana Siwo pun langsung utah getih. Oh, dia kehilangan kesadaran. "Siwo, apa aku baik-baik saja? Aku tidak bisa bergerak, Pak Direktur." "Hunter Siwo, bertahanlah. Kau butuh pengobatan," ucap Siwo. Lalu Direktur pun ingat dengan jarum yang ditusukkan oleh Siwo. "Gunakan jarum yang tertanam di tubuhku. Aku akan menusukkannya padamu." Namun ketika dia akan mencabut jarumnya, Siwo menghentikannya. "Nanti kau yang akan dalam bahaya jika jarum itu dilepaskan, Pak Direktur. Aku sudah siap mati, jadi segera cabut jarum-jarum dan gunakanlah."
Santai, aku masih punya banyak kalau cuma jarum itu. Aku punya jarum cadangan. Dan begitulah Siwo pun menancapkan jarum-jarum aku pun tuh miliknya. Dan dia pun bisa bernapas lega. Di sisi yang lain, direktur benar-benar kagum dengan kemampuan Siwo ini. Luar biasa, tidak peduli berapa kali pun aku menyaksikannya, ini benar-benar luar biasa. Kekuatan ini sama seperti milik San Luodra, kekuatan ajaib yang hanya dia dan di antara 13 pahlawan yang bisa memilikinya. Siwo pun langsung berdiri kembali. Kau akan kemana, Siwo? Hunter Meng Siwo. Jangan bilang kau akan membantu orang-orang. Siwo pun menjawab. Mau bagaimana lagi Pak Direktur? Tapi dalam kondisi itu, kenapa kau melakukannya? Ucap Direktur. Itu karena aku sudah berjanji. Tolong kuserahkan punggungku pada dirimu, Direktur. Kita pun dipindahkan kembali ke dalam dungeon rank S di mana Lilith berada. Kemarilah dan hibur aku. Ini adalah beberapa saat yang lalu sebelum Hancairin disandra oleh si iblis Lilith. Lilith berkata, kau tahu, aku terjebak di sini dan tidak bisa keluar loh. Kalau aku minjam tubuhmu, kurasa aku bisa keluar dari tempat ini. Lalu dia pun mengeluarkan aura kegelapannya sambil mengikat Hancairin dalam genjutsu. Aku tidak bisa bergerak, ucap Hancairin. Bahkan suaraku, aku tidak bisa mengeluarkan suaraku. Aku bisa merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar, ucap Hancairin. Ini adalah ketakutan. Dia pun ingat dengan beberapa saat yang lalu ketika dia menjadi sandra. Dia tidak mau itu terjadi lagi. Dia menguatkan mentalnya. Hurrah, tang. Kau bisa menahan tekanan mental dan genjutsuku, ucap Lilith. Bertahanlah Hancairin. Wanita ini adalah monster, ucap Hancairin. Monster yang berada di luar kemampuanku. Hancairin pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan Taiji miliknya. Di sana Lilith benar-benar kaget dengan yang digunakan oleh Hancairin. Kekuatan ini, bagaimana mungkin manusia biasa dan manusia rendahan bisa memiliki kemampuan dewa? Lalu Hancairin dalam pikirannya ia berkata, apa yang diinginkan monster ini adalah tubuhku, bukan? Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain selain aku membinasakan diriku sendiri. Hancairin pun bersiap untuk menggorok dirinya sendiri. Namun di sana Lilith tidak membiarkan itu. Ada, aku tidak akan biarkan itu. Dia pun langsung seperti yang terlihat ketika itu dia menjadi sandra. Tangan dan kakinya diikat, bahkan pinggangnya pun diikat. Apa kau bersiap untuk bunuh diri? Aku juga tidak bisa akan keluar dan jika kau mati begitu saja. Jangan takut Nona Manis, aku akan membuatmu tenang sebentar lagi. Tidak bisa, aku tidak bisa kalah seperti ini, ucap Hancairin dalam hatinya. Bahkan meskipun aku harus menghabiskan kekuatan Taijiku, lalu dia menggunakan kekuatan Taijinya, setidaknya aku harus bisa menghentikannya. Mengganggu sekali meskipun ini adalah kekuatan dewa, tapi pada akhirnya ini adalah palsu. Dan kekuatan Taiji milik Hancairin pun dihilangkan dengan kekuatan kegelapan milik Lilith. Tidak ada yang berubah, ucap Lilith. Sial, ucap Hancairin yang saat itu. Namun ketika dia sudah putus asa, muncul sosok tangan yang meretakkan dimensi di sana. Tangan itu menembus dimensi, langsung saja mencekik Lilith. Keceraksah. Ruang dimensinya robek, ucap Lilith. Kau bisa merobek barirku dan masuk ke sini? Ini mustahil. Namun seseorang yang baru datang itu berkata, soalnya aku sudah berjanji. Bahkan meskipun seisi dunia membelakanginya, saat itu dia masuk ke dalam. Bahkan meskipun semua orang di dunia ini meninggalkannya, saat itu dia mulai masuk lebih dalam. Bahkan meskipun dirimu sendiri Hancairin membelakangimu, aku akan selalu ada di sisimu. Itulah Meng Siwo yang sudah sampai di sana untuk menolong Hancairin si bebeb. Itu adalah janji yang suatu hari akan ku tepati dan tidak akan pernah pudar dalam ingatanku, ucap Meng Siwo dengan wajah yang serius. Sisi yang lain, Lilith kebingungan bagaimana Siwo bisa sampai di sana. Bagaimana mungkin? Jadi kaulah yang mengajarkan kekuatan dewa pada wanita itu, Lalu dia pun menjentikan jarinya. Lalu keluarlah muncul aura demonik yang sangat luar biasa. Manusia rendahan seperti dirimu tidak akan bisa mengalahkanku. Bagaimana kau bisa menggunakan kekuatan dewa? Ucap Lilith yang berteriak begitu. Sementara di sisi yang lain Meng Siwo, dia lompat ke belakang untuk menghindari serangan itu. Aku hanya menontonnya dan menirunya di YouTube. Apa-apa itu, jangan membuatku tertawa. Sebenarnya Siwo memang menontonnya dan tiba-tibalah saja mendapat kekuatannya setelah menonton itu di GoTube.
Itu bukanlah kekuatan yang bisa dimiliki oleh manusia, ucap Lilith. Dia pasti berbohong. Tidak, dia beneran. Mimin berani janji, sumpahlah Siwo itu tidak bohong. Dia benar-benar punya channel YouTube, di YouTube lebih tepatnya. Lilith berkata, aku adalah Daughter of the Almighty Absolute Being. Akan kucabik-cabik dirimu. Dia pun mengeluarkan sayap dan terbang ke atas, mengeluarkan aura demonik. Wujud itu, ucapnya. Ya, itu adalah Lilith. Siwo pun mengetahui wujud itu. Muncul serangan Lilith yang berbahaya. Dar. Sementara di sisi yang lain, Siwo berpikir, kenapa dia ada di sini di dungeon rank S? Bukannya dia itu adalah makhluk dari GoTube, ucap Siwo. Pertama Cerberus, sekarang ada Lilith juga. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau demon itu benar-benar Lilith, maka insiden yang terjadi di Siwo kali ini pasti disebabkan oleh Lilith, ucapnya. Ketika itu Lilith terus menyerang dirinya saat seperti tujuan pandemonium. Mungkin ini adalah tujuan dari pandemonium, kebangkitan Lilith itu sendiri. Sebentar Lilith berkata, kau hanya terus berlarian seperti tikus, bocah. Ini berbahaya, ucap Siwo dalam hatinya. Aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Aku sudah menggunakan semua diri kekuatanku melawan Oh Ju-won. Ini adalah efek samping dari Thunder Azure Kicks yang sebelumnya aku gunakan. Sementara di sisi yang lain, Lilith menggunakan serangan terkuatnya untuk mengalahkan Siwo. Mari kita lihat apakah kau bisa menghindari serangan ini juga. Udah, dar. Dan benar saja, Siwo tidak bisa menghindari itu. Dia berpikir, sudah telat untuk menghindarinya, tubuhku masih belum pulih. Tetapi ya mau bagaimana lagi. Hercules Divine Combat Art Second Form. Dia pun menyiapkan pukulannya. Mighty Force Heaven Destroying Fist. Kecrak. Dar. Di sisi yang lain, Lilith kaget dengan kekuatannya yang dibinasakan oleh manusia rendahan itu. Mustahil, bagaimana seorang manusia mampu menahan teknikku? Menggunakan divine power juga dia bisa menggunakan itu. Lilith adalah seorang dari GoTube, ucap Siwo dalam hatinya. Pandemonium dan GoTube, sebenarnya apa hubungan mereka? Apa mereka benar-benar berkaitan satu sama lain? Sementara di sisi yang lain, Lilith pun bergemetar ngeri. Ini mustahil. Tanganku gemetaran. Apa aku merasakan ketakutan? Tidak mungkin. Aku ini adalah Lilith, sang Absolute Being, Daughter of Absolute Being. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya lagi. Di sisi yang lain, di sana Han Chaerin yang sedang disandra. Dia berteriak, Hunter Siwo, kumohon bunuh saja aku. Tidak mungkin kau bisa mengalahkan demon itu, ucap Chaerin. Jangan bicara sembarangan, Chaerin. Aku dekat sini untuk menolongmu. Kenapa aku harus membunuhmu, ucap Siwo. Bagaimana mungkin aku menyakitimu, Han Chaerin? Tubuhku sudah benar-benar hancur, ucapnya. Di sana diamlah, ucap Lilith yang terus melakukan dan menyerang mereka berdua. Kau hanyalah persembahan, jangan bicara omong kosong, yang mencoba untuk menyerang Han Chaerin. Dan begitulah Siwo pun melindungi Han Chaerin dengan sekuat tenaga. Dia menjadi pria sejati untuk beberapa saat demi sang gadis Han Chaerin. Setelah kejadian itu, Lilith yang melihat semua kejadian itu lalu berkata, karena kau adalah persembahan yang berharga, aku tidak berencana membunuhmu, Nona. Kau menahannya hanya dengan tubuhmu, luar biasa. Itulah ya pujian yang diberikan kepada Siwo. Jadi begitu ya, sambil dia melihat mereka berdua. Sementara di sisi yang lain, Chaerin berkata, Siwo, apa kau baik-baik saja? Lalu Siwo menjawab, jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Lalu Chaerin berkata kembali, Siwo, sekaranglah kesempatanmu, cepat bunuh aku. Namun Siwo kekeh dengan berkata, jangan bilang begitu, Chaerin. Kau datang ke sini dengan kondisi babak belur seperti itu, ucap Chaerin. Apa yang bisa kau lakukan? Bagaimana kau akan mengalahkan demon itu? Kalau makhluk itu lolos lalu dibiarkan ke bumi, maka umat manusia akan dalam bahaya. Semuanya akan selesai, ucap Chaerin. Bunuhlah aku, lalu larilah. Namun di sana Siwo, dia berteriak, jangan bicara seperti itu, Chaerin, aku mohon. Aku pasti akan mengalahkannya. Jadi kita akan keluar dari sini bersama-sama. Itulah yang dikatakan oleh Siwo. Chaerin percaya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Siwo itu. Dia hanya termenung saja melihat Siwo. Namun saat itu juga sang demon Lilith menggunakan kekuatannya. Itu tidak akan terjadi dan mencentikkan jarinya. Muncullah kegelapan yang menerkam Siwo begitu saja. Dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa bicara. Dia pasti sangat berharga bagimu, ucap Lilith. Lalu dia pun menyerang Han Chaerin dan terdengarlah suara teriakan. Wah!
Siwo berbalik. Cairin, apa yang terjadi? Siwo menggunakan kekuatannya. Pukulan pun dilancarkan. Gecrak. Dan ketika Siwo berhasil lolos dari genggaman kegelapan yang dikeluarkan oleh Lilith, dia terkejut dengan sesuatu. Tubuh milik Han Cairin rupanya sudah sepenuhnya dikuasai oleh Demon Lilith. Lilith lalu berkata, luar biasa, kau selalu mengejutkanku. Tetapi sekarang semuanya sudah terlambat, ucap Lilith. Semua ini sudah terlambat. Cairin, apa itu kau? Ucap Siwo yang terkejut. Bukan, itu bukan Cairin, tapi ekspresimu bagus sekali, ucap Lilith. Benar-benar ekspresi yang cocok dengan dirimu, manusia rendahan. Siwo berpikir dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa Lilith mengendalikan tubuh Cairin kah? Atau dia merasukinya? Lilith ketika itu melihat Siwo yang terdiam dan ngahulang langsung menyerang Siwo. Wah, gecrak, dar. Apa kau ingin menyelamatkan wanita ini? Ucap Lilith yang menyerang bertubi-tubi kepada Siwo. Hahaha, kau tidak akan bisa mengeluarkannya. Kau harus membunuhku jika ingin menyelamatkannya. Tetapi wanita ini juga akan mati bersamaku. Ngomong-ngomong, mau berapa lama lagi kau akan menghindar, dasar tikus? Apa karena ini adalah tubuh wanita yang kau cintai, jadi kau tidak tega untuk melukainya? Dasar munafik, ucap Lilith. Dengan tubuh babak belur begitu, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Hah? Dia pun menggunakan kekuatan kembali. Terlihat aura kegelapan kemerahan yang sangat pekat muncul di sekitarnya. Wanita ini juga akan mati bersamaku jika aku mati. Sahahahahahahaha. Dan begitulah dia pun diserang oleh kekuatan Lilith yang bertubi-tubi. Dar. Manusia rendahan seperti dirimu, meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya kau bisa menggunakan divine power, tapi ini adalah kemenanganku. Siwo di sana benar-benar terpojok akan diserang oleh kekuatan milik Lilith. Siwo berpikir, sialan, sudah terlambat untuk menghindar, aku tidak bisa menghindari ini. Dan gecrak. Dar. Kau tidak mampu menghindar lagi ya. Tidak peduli seberapa besar divine power yang kau gunakan, tubuhmu itu masihlah manusia. Tubuh manusiamu itu tidak akan bisa menahan kekuatan para dewa. Siwo berpikir dalam hatinya, memang benar Lilith sudah mengambil tubuh Cairin. Apa tidak ada cara lagi ya? Apa aku harus membunuh Cairin saat ini untuk mengeluarkan tubuh Lilith dari Cairin? Namun ketika itu Lilith merasakan sesuatu. Saat itu rupanya di saat yang bersamaan Cairin kesadarannya masih tersisa di dalam tubuh Lilith yang sedang dikuasai. Memang lemah tapi kau bisa bertahan dengan Taiji power ya. Rupanya saat itu juga Han Cairin melapisi dirinya dengan kekuatan Taiji dan mempertahankan sedikit kesadarannya. Tapi ini cuma masalah waktu, ucap Lilith. Samar-samar Siwo juga merasakan hal itu. Apa itu Taiji yang bocor? Jadi begitu ya, kau juga tahu dengan kondisimu. Sekarang kau tidak akan bisa mengalahkanku. Namun Siwo tersenyum mendengar hal itu. Kau berbohong. Tadinya aku memang berpikir begitu. Tapi kalau Cairin memang masih bisa bertahan, maka lain ceritanya. Apa maksudmu? Memangnya apa yang bisa kau lakukan dengan tubuh sekarat itu? Dasar, sialan kau. Ketika itu Siwo mengingat latihannya bersama Hercules. Hercules berkata, apapun yang kau lakukan, jangan gunakan kekuatan manifestasi, ingat, atau kau akan mati. Itu bukan kekuatan yang bisa kau gunakan dengan levelmu yang sekarang. Iya aku tahu, ucap Siwo yang saat itu kekeh. Jangan pernah menggunakannya ya, jangan peduli akan apapun, pokoknya jangan. Namun itulah yang dilakukan oleh Siwo sekarang. Dia menggunakan kekuatan manifestasi, melapisi dirinya dengan kekuatan yang sangat berlimpah. Dia menggunakan face form. Apa itu? Divine power yang sangat meluap-luap. Lilith melihat semua itu. Monstrous, Mike Chaitik, Spirit, Quan, Reyok, Nasin. Siwo menjadi sosok yang lain, seperti dikelilingi dan dilapisi oleh petir-petir yang sangat membahana. Bagaimana mungkin kekuatan itu? Aku tahu kekuatan itu, ucap Lilith. Ini mustahil. Dia pun menyerang Siwo dengan sekuat tenaga. Percuma. Dar. Siwo pun menahannya dengan mudah. Aku lebih kuat 10 kali lipat dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kau dapatkan. Dari mana kau dapatkan itu? Kalau kau membunuh wanita ini, maka aku juga akan mati. Memang benar itu yang kau lakukan. Siwo pun berpindah dan menghilang dari tempatnya. Kalau aku sendirian mungkin itu memang benar, tetapi aku tidak sendirian. Pikiran Cairin masih ada di sana. Dia pun bersiap untuk menggunakan kekuatannya 1 cm punch. Dia akan meneruskan Taiji power milikku. Bersiap, gecrak. Dasar bajingan, kau pikir aku akan biarkannya? Keluarlah dari tubuh itu sekarang, dasar iblis. Dia pun dipukul dengan 1 inch punch. Lilith pun gutah getih di sana dan keluar.
Rambut yang asalnya putih kini mulai menjadi merah kembali, dan benar saja Han Chae-rin sudah kembali tidak dikuasai oleh Lilith lagi. Siwo, kau berhasil. Namun di sana Siwo berkata, beristirahatlah sebentar Chae-rin. Sambil di sana Siwo perlihatkan kekuatan barunya pada Chae-rin, kekuatan yang dilapisi aura-aura putih yang seperti petir. Akan kuselesaikan ini secepatnya. Sementara di sisi yang lain Lilith berpikir apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Di dalam diriku tiba-tiba kekuatan dewa mendorongku keluar. Bajingan itu, siapa dia sebenarnya? Itulah yang dipikirkan oleh Lilith. Apa dia seorang manusia? Dia pun menggertakkan giginya. Aku sudah tidak membutuhkan tubuh manusia lemah itu lagi. Kan ku bunuh kalian berdua dengan tubuhku. Rasakan ini. Lihatlah apa yang bisa kulakukan dengan tubuh indahku. Hurra! Dar. Dia pun berondong semua tembakan itu kepada Siwo. Bagaimana? Kau tidak bisa menahan divine power itu, bukan? Di sisi yang lain Siwo membenarkan apa yang dikatakan Lilith. Memang benar kondisiku yang sekarang saat ini berkat tubuh yang diperkuat dengan kekuatan monstrous my chaotic spirit. Aku memang bisa bertahan, tapi ini tidak akan lama. Aku hampir tidak bisa berdiri tegak sekarang. Lalu Lilith berkata, beginilah cara menggunakan divine power dasar manusia. Lalu Siwo pun tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus itu. Matilah. Dia pun mengeluarkan kekuatannya. Serangan ini terlalu besar untuk dihindari. Harus kutahan, ucap Siwo yang saat itu menahan serangannya. Hahaha. Siwo menahan kekuatan itu dengan sekuat tenaga. Hurra. Dar. Dan Siwo pun berhasil membalikan keadaan. Kau mampu bertahan ya. Padahal dalam hatinya Siwo berpikir, aku sudah mencapai batasku untuk mengalahkan Lilith. Aku membutuhkan suatu serangan yang sangat kuat. Satu serangan pamungkas. Sampai saat ini tubuhku masih bisa. Lilith yang melihat semua kejadian itu, dia melihat kemampuan Siwo yang bisa menahan serangannya. Lalu dia berkata, baiklah kalau begitu, kalau kau bisa menahan serangan yang ini juga, maka aku akan mengakuimu manusia rendahan. Ya, meskipun kurasa ini akan membunuhmu, ucap Lilith. Dia pun menggunakan kekuatan sejatinya. Di sisi yang lain Siwo juga tidak mau kalah. Aku juga akan bertaruh pada serangan ini. Baiklah kalau begitu, Hercules Divine Combat Art. Namun Lilith meremehkannya. Percuma, inilah kekuatan sejatiku. Sambil dia melemparkan sinar plasma yang sangat besar, dan dar, serangan itu langsung menerjang ke arah Siwo. Siwo pun tidak mau kalah. Dia menggunakan kekuatannya Second Form Fusion. Gecrak. Dar. Maung itu kembali muncul. Maung yang tercipta karena ledakan aura milik Siwo. Lilith benar-benar kaget dengan apa yang dikeluarkan oleh Siwo. Dia tidak menyangka kekuatan Meng Siwo benar-benar sebesar ini. Dalam hatinya ia berkata, mustahil, kenapa ini bisa terjadi? Sambil dia melihat sosok Maung yang sangat besar bersiap untuk menerkam dirinya. Kita dipindahkan keluar, di mana gate atau dungeon break sedang bermunculan di mana-mana. Tempat itu, dungeon break, mengeluarkan monster dan demon dengan jumlah yang sangat tidak masuk akal. Seseorang dari tim pengawas biro inspeksi berkata, kami sudah mencapai batas ketua, bagaimana ini? Monsternya terlalu banyak. Di sisi yang lain juga Lee Min-jung sudah mengetahui hal itu. Dia ditanya oleh anak buahnya, ketua, bagaimana sekarang? Putuskan apa yang akan kita lakukan. Min-jung berkata, tim 4 semuanya. Baiklah kalau begitu, semuanya evakuasi warga dan mundur. Langsung diperintahkan itu kepada teman-temannya yang lain. Mundur semuanya. Baiklah, mundur. Ketua, bagaimana dengan dirimu? Kau juga harus lari. Namun di sana Min-jung berkata, jika semua lari, terus siapa yang akan pertahankan tempat ini? Kalian pergilah. Tapi ketua, sudah tidak apa-apa, cepatlah evakuasi para warga dan pergilah. Saat itu juga Min-jung langsung dihadapkan dengan beberapa monster yang sangat besar, bersiap untuk memukul dirinya. Namun ketika dia sudah putus asa, sosok asing muncul dari entah berantah, langsung menerjang ke arah monster-monster itu, melewati Min-jung dengan cepat kilat. Dia menebaskan sebuah pedang dan gecrak slash tah, memotong monster-monster itu seperti tahu, tidak ada apa-apanya, ucapnya. Dan muncullah sosok rambut putih, kakek tua, yaitu adalah ayah dari Pak Direktur. Dia berkata, kau pergilah bantu mereka kabur. Sambil di sana Min-jung melihat sosok itu. Bukankah kau Sword Immortal? Ucap Min-jung yang kaget dengan kembalinya sang Sword Immortal.